Halo teman-teman, selamat datang di Alfred Channel. Aku Kak Syahril yang bakal nemenin kalian belajar materi biologi SMP, yaitu klasifikasi makhluk hidup yang part 2. Jadi, yuk kita mulai belajarnya. Nah, di sini yang pertama ada namanya Kingdom Monera. Kan sebelumnya di part sebelumnya itu kita udah ngebahas kan kayak urutan taksonia, urutan dari yang dia itu punya kemiripan sifat yang paling jauh sampai yang dia itu paling mirip sifatnya. Nah, jadi dari yang Kingdom di urutan teratas dalam urutan taksonomi itu dibagi lagi, yaitu ada Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Plantae, Kingdom Animalia, terus Kingdom Fungi dan segala macam. Nah, itu akan kita bahas di part ini. Yang pertama adalah Kingdom Monera. Nah, jadi untuk Kingdom Monera, dia ini merupakan kingdom dari suatu makhluk hidup yang dimana cirinya itu adalah selnya tidak memiliki membran inti atau kita sebut dengan sel prokaryotik. Terus selnya juga cuma satu dan berkembang biak secara aseksual. Contohnya di sini adalah bakteri dan alga biru. Jadi di sini ada contoh ilustrasi dari bakteri Oscillatoria atau cyanobacteria yang biasanya dia itu berada di air tawar ataupun air sungai. Tuh. Nah, si Kingdom Monera ini juga merupakan kingdom yang dimana makhluk hidup paling sederhana kan, karena memang contohnya adalah bakteri gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah Kingdom Protista. Jadi kalau misalnya untuk Kingdom Protista, dia ini makhluk hidupnya memiliki membran inti atau disebut dengan eukariotik, bersel tunggal maupun banyak, serta dia itu dapat berupa makhluk hidup yang autotrof maupun yang heterotrof. Nah, jadi kalau autotrof kan tadi dia itu sifatnya dapat membuat makanan gitu kan, dapat membuat makanan. Sementara kalau yang heterotrof dia itu sifatnya adalah tidak dapat membuat makanan sendiri. Nah, kalau misalnya si protista ini teman-teman, ternyata dia dibagi menjadi dua, yaitu protista mirip hewan dan protista yang mirip tumbuhan. Jadi di sini ada protista mirip hewan, contohnya adalah Rhizopoda, yaitu protista yang alat geraknya berupa kaki semu atau pseudopodia. Contohnya adalah amoeba. Jadi kalau misalnya yang protista mirip hewan, dia itu dibedakannya dari alat geraknya. Jadi alat geraknya ini yang membedakannya dia antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau yang Rhizopoda dia alat geraknya kaki semu atau pseudopodia. Sementara untuk yang selanjutnya itu adalah Flagellata. Di sini Flagellata dia itu alat geraknya berupa flagel atau bentuknya seperti cambuk. Contohnya adalah Euglena viridis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini belajar juga dengan penamaannya. Dia kan Euglena sebagai marga, viridis dia sebagai spesiesnya, yang dimana antar kata itu dipisah dan digaris bawahi karena kita menulisnya dalam cetak tegak. Lalu protista mirip hewan yang ketiga adalah Ciliata atau Ciliata yang alat geraknya berupa bulu getar atau disebut dengan cilia. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah Paramecium caudatum. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah protista mirip hewan dengan nama Sporozoa, yaitu dia tidak memiliki alat gerak dan sifatnya adalah parasit, yaitu mengambil makanan dan mengambil tempat hidup dari organisme lain. Contohnya itu apa? Contohnya adalah Plasmodium, yaitu makhluk hidup penyebab dari penyakit malaria. Nah, selanjutnya adalah kita belajar protista mirip tumbuhan. Nah, jadi kalau misalnya yang protista mirip hewan kan itu dibedakan dengan alat geraknya. Nah, kalau misalnya yang mirip tumbuhan, dia itu dibedakannya berdasarkan warnanya. Jadi di sini untuk yang tumbuhan itu dia merupakan alga, teman-teman. Nah, untuk perbedaan warnanya, kalau misalnya alga hijau di sini disebut dengan chlorophyta, yang alga merah dia rhodophyta, dan alga coklat dia namanya phaeophyta, dan alga keemasan namanya adalah chrysophyta.
berdasarkan pigmen warna dari si alga tersebut. Sini ada ilustrasi dari Euchemus spinosum. Nah, dia ini dapat teman-teman lihat termasuk ke dalamnya alga merah dan sedikit coklat hitam. Dari warnanya, ingat-ingat teman-teman, kalau misalnya tumbuhan tuh dia based on warnanya. Kalau misalnya selanjutnya kita belajar tentang kingdom fungi. Kan fungi itu yang biasa kita temui sehari-hari yaitu jamur. Nama terjemahannya. Untuk ciri-cirinya sendiri dari fungi adalah tidak berklorofil karena kan memang warnanya tidak hijau, lalu berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporanium. Lalu tidak memiliki akar, batang, dan daun, hidup di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau makan dengan menguraikan bahan organik yang sudah mati, atau juga dapat bersifat parasit, yaitu mengambil makanan dari organisme lain. Lalu memiliki benang-benang halus yang kita sebut dengan yang namanya hifa yang bersambungan, itu disebut dengan miselium. Nah, kita udah tahu apa namanya ciri fungi, maka kita breakdown apa sih divisi dari fungi. Nah, kalau fungi itu dia punya 6 divisi teman-teman. Yang pertama adalah Myxomycotina, yaitu jamur lendir, Oomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, Basidiomycotina, serta Deuteromycotina. Jadi keenam divisi tersebut biasanya dibedakan dari letak sporanya, bentuk hifanya gitu kan, dan cara reproduksinya baik seksual maupun aseksual. Nah, misalnya di sini ada 4 contoh, yaitu dari divisi Ascomycota, Zygomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yang pertama adalah untuk divisi Ascomycota, itu dia hifanya bersekat teman-teman. Terus memiliki ascus atau tempat sporanya, atau terus reproduksinya itu aseksual dengan konidia, spora, tunas, dan fragmentasi. Dan kalau misalnya reproduksi seksualnya dengan cara konjugasi. Nah, kalau yang Zygomycota, dia itu hifanya bersifat senosintik, dinding sel terdiri dari suatu zat yang namanya zat kitin. Lalu reproduksinya itu secara aseksual dari spora yang berasal dari sporamium atau kotak spora. Atau kalau misalnya dia itu reproduksinya seksual berasal dari peleburan hifa yang dimiliki oleh si jamur tersebut. Nah, selanjutnya adalah divisi Basidiomycota dan Deuteromycota. Kalau misalnya Basidiomycota, dia itu tubuhnya buas seperti payung, berdaging dan bersifat saproba, terus basidispora itu terdapat pada permukaan lamela atau di bawah tudungnya. Kalau reproduksi aseksual itu dia secara tunas, fragmentasi, dan konidia. Kalau yang seksual dia basidispora. Sementara kalau yang dia Deuteromycota, dia itu hifanya bersekat, ukurannya itu sangat kecil teman-teman, itu skala mikroskopis, hanya bereproduksi aseksual dengan spora dan konidia. Jadi dia itu tidak bereproduksi secara seksual. Terus dia itu multiseluler serta menyebabkan penyakit bagi manusia, hewan gitu teman-teman. Jadi kalau Deuteromycota dia itu sifatnya parasit. Nah, kalau misalnya kita gambarin yang Basidiomycota ini bentuknya kayak gini teman-temannya, biasa kita lihat atau dikonsumsi oleh manusia nih. Jamur dan dia tuh kayak punya tudung gitu teman-teman, yang di kartun-kartun digambar gitu kan, itu tuh dia termasuk ke dalam golongan yang Basidiomycota karena tubuh buahnya itu berbentuk seperti payung. Jadi gitu teman-teman untuk pembahasan klasifikasi makhluk hidup yang part 2. Kita akan ketemu lagi di part 3, yaitu part selanjutnya.